Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membawakan topik pembahasan mengenai asas hukum tata negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Abisyifa Azahra dan rekan-rekan saya Fadilah Hafiz. Dan saya Muhammad Tadid Setiawan. Selamat menyaksikan. Pernah kepikiran nggak sih gimana sih caranya negara kita diatur biar tertib dan adil? Nah, jawabannya ada di hukum tata negara. Halo semuanya, kami dari Rombol 11 Fakultas Hukum UNES Angkatan 25. Dan kali ini kami akan ngejelasin tentang asas-asas hukum tata negara Indonesia. Nah, sebelum kita bahas asas-asasnya, kita harus tahu dulu nih apa itu hukum tata negara. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur individu yang terikat oleh hukum dan menentukan sistem pembagian wewenang bagi badan-badan negara. Kalau menurut Van de Vogt, hukum tata negara itu serangkaian peraturan yang mengatur tentang badan-badan negara, kewenangan masing-masing, serta hubungan antara badan dan warga negara. Jadi intinya hukum tata negara itu kayak aturan main dalam pemerintahan sebuah negara. Asas pertama adalah asas Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum tertinggi yang artinya semua aturan hukum gak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, kalau ada yang bertentangan, ya harus dicabut. Karena Pancasila merupakan fondasi bagi semua aturan yang ada di negeri ini. Sidik, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan ada di tangan rakyat. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kehendak rakyat sesuai hukum. Makanya, pejabat publik wajib bertanggung jawab pada rakyat lewat wakilnya di DPR. Asas selanjutnya, negara hukum, yang artinya semua tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya harus berdasarkan peraturan hukum, bukan kekuasaan. Ciri-cirinya ada perlindungan HAM, peradilan yang independen, prinsip legalitas, dan undang-undang yang mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah. Intinya, hukum itu penguasa tertinggi, bukan orang. Demokrasi artinya rakyat ikut berperan langsung dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun lewat wakilnya. Tapi di Indonesia, demokrasi dijalankan dengan asas kekeluargaan seperti musyawarah dan gotong royong. Bukan cuma soal voting, tapi juga menghargai pendapat dan bekerja sama. Selanjutnya, kita masuk ke asas kesatuan. Asas ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Artinya, pemerintah utama ada di pemerintah pusat. Tapi tenang, daerah juga punya kewenangan melalui sistem otonomi daerah, biar semuanya nggak terpusat di Jakarta aja. Tujuannya supaya ada keseimbangan, kerjasama, dan tetap menjaga persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, berikutnya masuk ke asas pembagian kekuasaan atau check and balance. Menurut John Locke,
Kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kalau menurut Montesquieu, pembagiannya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kita kenal sebagai trias politika. Tujuannya supaya nggak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan. Semua lembaga negara harus saling mengawasi agar negara berjalan dengan seimbang. Selanjutnya, asas legalitas. Ini artinya seluruh tindakan pejabat harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Prinsipnya jelas banget, the rule of law, not the man. Artinya, hukum itu penguasa tertinggi, bukan manusia. Makanya, hukum harus dibangun atas dasar demokrasi, biar adil dan gak sewenang-wenang. Dari asas-asas tersebut bisa kita simpulkan bahwa hukum tata negara merupakan fondasi penting dalam jalannya pemerintahan. Jadi, asas-asas kayak Pancasila, kedaulatan rakyat, negara hukum, pembagian kekuasaan, dan kesatuan, semuanya harus saling melengkapi. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa asas-asas hukum tata negara bukan cuma teori di atas kertas, tapi juga dasar bagi kehidupan bernegara yang tertib, adil, dan demokratis. Jadi, sebagai warga negara, penting banget buat kita paham asas-asas ini supaya kita bisa ikut menjaga tatanan hukum dan menghargai konstitusi. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.